Oke, selamat siang kawan-kawan. Jadi kita kedatangan satu unit Honda CB 500X tahun 2022 yang terbaru ya. Sudah upside down dan sudah double disc depan ya. Jadi ini memang betul-betul motor yang terbaru dari Honda CB 150X. Oke, teman-teman lihat ya, di sini motornya sudah full aksesoris. Sudah memang dia tidak membeli di kita, tapi it's okay, tidak ada masalah ya. Jadi sudah memakai racer, sudah memakai windshield dari Givi, box Givi ya. Lalu ini dari M15 semua, ini semua tidak dibeli di kita. Oke. Lalu kenapa motor yang sudah full modif ini ya, motor yang sudah full modif ini masih harus dibawa ke sindikat motor? Kenapa? Oke, saya akan mulai jelaskan satu persatu. Oke kawan-kawan, jadi sekali lagi kenapa motor ini yang sudah full modif seperti ini ya masih dibawa ke sindikat motor. Setelah dipasangkan part-part yang plug and play ini, karena kebetulan orangnya di sekitaran BSD ya, jadi ya ada kemungkinan mereka memasangkan ini di kawan kita di M15 karena mungkin dekat dengan tempatnya semua ya. Lalu memasangkan aksesoris windshield, memasangkan racer dari apa ini ya, kayaknya SW Motek ya, dan box Givi. Oke. Tapi ternyata begini, CB 500X ini dari tahun-tahun sebelumnya merupakan sebetulnya motor yang nyaman, tapi tetap masih memiliki kekurangan ya. Kekurangan ini adalah salah satunya di limbungnya motor ini. Lalu kondisi ban yang masih bisa terbilang licin, lalu dengan pemakaian velg yang masih casting wheel, yang orangnya pemilik owner motor ini suka memakai motornya ke medan-medan adventure dual purpose, yang komposisi jalannya kebanyakan adalah 80-20. Apakah setelah dipasangkan racer, dipasangkan crash bar, dipasangkan box, windshield, motor ini jadi siap untuk dipakai berpetualang? Tidak juga. Ya. Jadi ini hanya aksesoris gitu ya. Ini semua hanya aksesoris. Ya. Dan ini juga hanya aksesoris. Sebetulnya windshield sebesar ini sangat-sangat tidak terlalu perlu untuk di Indonesia karena sangat panas ya di sini ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa windshield kita tuh rendah atau ya tingginya yang normal. Tapi dengan windshield yang setinggi ini tentunya akan membuat gerah. Oke, setelah motor ini semua dimodif, lalu ownernya memakai riding motor ini. Dan didapatlah kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, jadi ownernya merasa sudah mengeluarkan uang untuk modifikasi, tapi kenapa kenyamanan motor ini masih tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oleh karena itu, berdasarkan kekurangan-kekurangan itu, ownernya mengirimkan motor ini yang masih sangat mulus dan keren ini dan sudah keren ini dikirim ke sindikat motor Indonesia. Oke? Dan juga owner juga mengeluh ada getaran di sekitar stang dan di bagian sini getaran ya. Jadi kemungkinan kita akan cek semua baut-bautnya ya di sini ya. Karena di sini kan numpuk ya antara engine guard, tank guard, dan skid plate. Jadi di bagian sini ini sangat menumpuk. Jadi diperlukan pengecekan apakah kekencangannya sudah sesuai. Kita torsi ulang dan kita cek. Karena kalau ada renggang sedikit saja, tentu saja ini adalah bagian yang sangat riskan dari CB 500X. Di sini sering sekali terjadi bautnya patah. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan secara seksama ya, pemasangan dan juga
misalkan pemasangan sudah betul, tapi setelah sekian lama dia akan mudah untuk kendor baut engine di bagian sini. Itu akan kita cek semua. Oke. Selanjutnya adalah posisi kaki. Ya. Owner merasa posisi kaki ini semua tidak sesuai, ya. Nah, ini kita akan upgrade. Kemungkinan akan dari seatnya. Karena kalau tingginya 175 ke atas dengan seat standar, kaki ini akan terlalu menekuk, ya. Kaki ini akan terlalu menekuk dan membuat jadi sedikit pegal, ya, untuk perjalanan jauh. Lihat ya. Oke. Selanjutnya adalah tadi ban sudah, velg sudah. Oke, teman-teman lihat ya, di bagian belakang ini sudah memakai box, ya, memakai box. Karena pemakaian box ini membuat motor ini yang sudah berat dengan reknya ini, ketika dipakai menikung menjadi limbung, ya. Jadi ini sangat berbahaya. Kenapa bisa demikian? Salah satu faktornya, ya, adalah pemasangan box ini yang terlalu tinggi. Pemasangan box yang terlalu tinggi dan kurang maju ke depan. Ya, teman-teman paham ya? Ini salah satu faktor yang membuat motor ini limbung. Karena apa? Karena tanpa ini pun motornya sudah limbung. Jadi kalau ditambahkan bobot lagi, ditambahkan box atas dan pemasangannya seperti ini, ya, ini tentunya akan membuat motor CB500X ini menjadi sangat limbung. Baik dalam menikung kecepatan sedang maupun menikung di jalan yang bergelombang. Ya. Jadi pemasangan box pun ada hitungannya, ada referensinya. Dan kawan-kawan lihat ya sekarang ya. Oke. Ini adalah posisi ban belakang. Ya. Posisi ban belakang. Dan box ini secara keseluruhan berada di bagian belakang dari permukaan ban yang paling belakang, ya. Ban belakang ini ban sisi paling terluar dan box ini berada di sisi luarnya, ya. Ini tidak boleh. Kalau memang terpaksa harus seperti ini, yang sedikit dikorbankan adalah box ini harus sedikit lebih maju, ya. Dan tidak boleh setinggi ini, jadi dia harus dalam posisi yang lebih rendah. Semakin rendah box, maka center of gravity-nya akan semakin baik. Itulah kenapa kalau produk yang kita buat, pasti posisi box ini akan maju ke depan dan sangat-sangat rendah. Ya, jadi untuk ini, makanya kalau kita memakai produk kita, dipastikan tidak akan ada isu-isu yang timbul. Bukan berarti ini jelek, tidak. Ini sangat baik ya, ini sangat kuat dan sangat kokoh. Ini pun saya rasa karena ini di base plate-nya di double ya, jadi nanti kita akan coba base plate ini kita buat jadi pakai yang bawaan M15 mungkin ya. Atau nanti kalau memang ternyata masih terlalu tinggi ya mau nggak mau kita akan merubah total bracketnya. Ya. Karena apa? Semakin tinggi, semakin mundur, maka motor ini akan semakin tidak stabil. Ibaratnya kita memakai, mohon maaf yang perempuan memakai konde, nah itu rasanya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kalau di motor yang memang dari sananya memakai box, posisi box ini ya maksimal itu berada di tengah-tengah ban yang paling belakang. Jadi misalkan paling belakang di sini. Nah, ini box ini posisinya harus di tengah-tengah sini, ya. Itu motor pasti akan stabil. Oke, kita lihat GS ya ke sini sedikit. Kebetulan di sini ada GS ya. Kalau di BMW GS bisa dilihat posisi box ini akan berada di sini ya. Kalau kita letakkan box atas, posisinya akan berada di tengah-tengah ban belakang. Jadi masih sangat stabil. Ya. Yang lebih baik lagi adalah posisi box ini berada box yang bagian belakang ini berada hampir sejajar dengan ban yang paling terluar. Motor apapun kalau dipasangkan box seperti itu pasti akan stabil, ya. Tapi di CB memang itulah salah satu kekurangannya. Jadi memang kita harus memaksimalkan poin yang ada, membuat box ini sedikit maju ke depan dan membuat serendah mungkin. Sehingga box ini dengan bodi memiliki kerapatan yang lebih kurang 2 jari saja. Ya, itu.
Jadi ini kekurangan-kekurangan yang sebetulnya bukan terjadi di CB aja ya, termasuk di versi 650. Ini kekurangannya kurang lebih sama. Jadi kalau untuk pemakaian box harus diperhatikan betul-betul untuk di CB dan Versys. Oke, balik lagi. Karena motor yang limbung ini ya, suspensi bawaannya masih sangat tidak mendukung. Ya, sangat-sangat tidak mendukung. Jadi kita memutuskan untuk menukar suspensinya dengan yang bisa di-adjust compressionnya, yang bisa di-adjust preload dan rebound. Sehingga kejadian mentul-mentul di tikungan dan di medan adventure itu tidak akan terjadi lagi. Dan ketika motor ini diisi beban semua, tentunya motor akan tetap stabil. Oke? Apalagi ya? Jadi sebetulnya kekurangan CB 500 ini minor ya, tapi kalau ditangani dengan tepat ya seharusnya bukan menjadi masalah. Jadi kawan-kawan juga harus paham ya. Jadi yang namanya pemasangan aksesoris pun harus sesuai ya. Nah, race bar ya ini sangat oke, sangat kuat, dan bracket pun sebetulnya oke, tapi setting box ini masih bisa kita perbaiki. Dan balik lagi kuncinya, kalau motor mau stabil, semua motor box harus maju dan harus serendah mungkin. Begitupun dengan box samping, harus maju dan harus rendah. Rendahnya semaksimal mungkin yang masih mengkompromikan kenyamanan kaki dan tidak menyentuh knalpot. Itu berlaku untuk semua motor sebetulnya ya. Karena kalau teman-teman lihat di motor yang dari sananya sudah memakai box seperti BMW GS 1200 tadi, lalu ada F800, itu teman-teman perhatikan, ban belakang dengan box itu posisinya sejajar, hampir sejajar sempurna. Jadi, ketika motor dipasangkan box, itu seperti tidak ada beban apa-apa. Karena sisi ban yang paling terluar itu, paling belakang, masih berada satu garis dengan posisi box ini, box yang paling belakang. Oke. Satu lagi, ownernya komplain masalah posisi stang. Ya, jadi walaupun sudah pakai racer ini ya, ini bukan produk Koreas ya. Kenapa masih pegal? Kenapa masih tidak sesuai? Kenapa masih kesemutan? Ya, jadi ini sangat kita harus kenapa akhirnya dibawa ke sindikat motor? Karena kita adalah salah satu workshop adventure yang paling paham, salah satu yang sangat paham bagaimana memposisikan riding position yang tepat, atau riding position yang sesuai, atau riding position yang seharusnya. Ya, karena motor ini kan diciptakan satu untuk semua. Tapi kalau masalah riding position yang aman dan nyaman, tentunya itu harus di-fitting. Oleh karena itu, kenapa kita dari Koreas Moto Adventure membuat racer yang bisa pivot adjustable, ya. Salah satunya untuk mengatur stang ini memang betul-betul bisa sesuai customize, sesuai kita, dan sesuai kaedah riding position motor adventure yang sebenarnya. Ya, jadi nanti kita akan menyentuh bagian stang, apakah stang ini perlu diganti. Kalau memang perlu diganti, nanti kita akan pilihkan yang sesuai untuk ridernya, apakah memakai rental atau pro taper. Tapi kan rental atau pro taper itu nggak ada masalah, yang mana aja boleh selama ori, ya. Tapi kan ada yang profilnya ini kan ada yang Winham, ada yang CR High, ada yang CR Mid. Nah ini kita akan sesuaikan. Kita akan sesuaikan dengan orangnya. Makanya nanti owner motor akan kita minta untuk datang ke sini untuk memfitting ya, stang, jok, settingan suspensi, lalu settingan apa nih, ibaratnya nih link ya. Kita akan minta ownernya untuk datang, kita akan fitting semua, dan kita jamin 100% setelah keluar dari sini orangnya akan nyaman ya. Mungkin itu dulu kawan-kawan. Jadi setelah ini kita akan langsung proses semua motor ini. Dan stay tune ya. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah motor ini kita makeover dan kita modifikasi. Tidak banyak, sebetulnya tidak akan terlalu terlihat ya.
Tapi yang pasti ini akan memuaskan ownernya untuk riding position yang sesuai, nyaman, dan bisa dipakai sesuai medan yang biasanya beliau tempuh. Oke? Stay tune di channel Sindikat Motor Indonesia. Salam adventure.